Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak ibu semuanya, kita berjumpa lagi pada mata pelajaran PAI pada hari ini. Mudah-mudahan Anda semuanya siap, semangat, dan selalu sehat saja ya. Nah, sebelum kita mulai, coba semuanya kita ibu melihat kerapiannya. Oke, siapa Anda semuanya? Coba semuanya berdiri. Oke, perhatikan baju anak yang laki-laki bagi yang masih di sebelah tolong ke kanan. Siapkan bajunya. Nah, kemudian luruskan mejanya kiri kanan, lurus kanan. Oke. Ya, semuanya silakan kembali. Baik, sebelum kita mulai acaranya terlebih dahulu, ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Yang hadir? Selamat. Apa kabarnya? Sakit. Oh ya. Berarti yang lainnya sudah hadir. Mudah-mudahan teman kita yang hadir itu diberikan kesehatan oleh Allah. Dan nanti kita masuk lagi sama-sama. Baik, kita mulai pelajaran kita dengan membaca doa yang dipimpin oleh Kedua. Siap. Pada berat. 3 berat. Doa. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, baik Ananda, ini yaitunya mengenai sholat sunnah berjamaah dan munfarid ya. Nah, sebelumnya minggu kemarin kita sudah belajar mengenai jujur ya. Ya, coba untuk menjemput ingatannya, untuk ingin tahu apa itu jujur seperti yang telah kamu pelajari kemarin. Tidak kan? Bohong. Apa lagi? Mengatakan yang sebenarnya. Mengatakan yang sebenarnya. Apa lagi? Tidak berbohong, kemudian mengatakan yang sebenarnya, menyampaikan apa adanya. Itu jujur. Apakah ada kaitannya dengan pelaksanaan sholat berjamaah dan munfarid? Nah, sholat munfarid sholat sendiri. Kalau jujur, hubungannya dengan sholat berjamaah dan munfarid, apa hubungannya? Kita melaksanakan sholat itu harus dengan jujur. Ada pula orang yang itu, udah sholat, udah belum, atau dia kecokkan rakaatnya, seharusnya rakaatnya 3 menjadi 2. Itu kan berarti tidak jujur kepada diri sendiri. Ya, mungkin kita memang orang lain terkecoh, tapi kita yang terkecoh. Ya, makanya kita harus jujur dalam berbuat, jangan berkata, jangan mengatakan sesuatu sebenarnya, tidak hanya itu. Ya, tapi juga dalam berbuat, apalagi dalam sholat. Karena dalam sholat kita bertemu dengan Allah, berbicara dengan Allah. Ya. Nah, materi kita hari ini sholat berjamaah. Ini kompetensi dasarnya adalah memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Ya.
Jadi kita harus memahami sholat berjamaah dan munfarid. Tujuan pembelajarannya melalui kegiatan diskusi dengan model workshop, ya. Maka peserta didik dapat pertama menjelaskan pengertian sholat sunnah dengan baik, ya. Jadi Anda semuanya bisa menjelaskan apa itu sholat sunnah berjamaah. Yang kedua, menunjukkan dalil nakli tentang sholat sunnah, ya, apa ayat yang menjelaskan tentang sholat sunnah. Yang ketiga, mengelompokkan macam-macam sholat sunnah berjamaah dengan jelas. Yang keempat, mengidentifikasi ketentuan sholat sunnah berjamaah dengan jelas. Kita lihat tadi video tentang apa itu? Gerhana bulan. Kira-kira dari video yang kita lihat tadi itu apa informasi yang dapat Anda peroleh? Tata cara sholat gerhana dalam waktunya. Apa lagi? Niat sholat gerhana bulan. Apa yang masih ingat tadi dibacakan niatnya? Nah, apa lagi yang bisa kita peroleh dari videonya? Menunjukkan kita supaya sholat Menunjukkan kita supaya melaksanakan sholat gerhana bulan apabila terjadi gerhana bulan, terjadi gerhana bulan, maka dianjurkan kita sholat gerhana bulan. Setelah sholat, apa yang dilakukan tadi? Khutbah, ya. Jadi setelah melaksanakan sholat, maka ada dipilih orang sebagai khatib melaksanakan menyampaikan khutbah, ya. Dan khutbah itu disampaikan tentang pesan-pesan atau nasihat supaya kembali kepada jalannya Allah. Nah, itu adalah sebagai stimulus bagi kamu tentang materi sholat sunnah berjamaah, ya. Selanjutnya kita akan belajar menemukan ketentuan mengenai macam-macam sholat sunnah seperti kita pelajari tadi. Kita jelaskan tadi bahwa sholat sunnah berjamaah itu ada 5: sholat Idul Fitri, Idul Adha, kusuf, dan istisqa. Apa saja ketentuannya? Kapan waktunya? Atau apa yang membedakannya dengan sholat-sholat lainnya? Nah, oleh karena itu kita akan belajar dengan memakai model katsat namanya. Ibu sudah punya potongan kartu materi ini. Masing-masing kartu ini ibu bagikan satu orang satu kartu. Ya, nanti kamu ambil kartu ini, kemudian sesuaikanlah dengan materinya. Termasuk ke dalam materinya apa? Sesuai dengan nama sholat yang sudah kita tempatkan di belakang. Jika sudah ada yang tahu, oh saya termasuk sholat kusuf, silakan tempelkan di kata sholat kusuf, karena dia jelas dalamnya. Ini sudah dalamnya, ya. Tinggal menempel aja nanti. Ya sudah ada lagi. Tinggal ditempel aja nanti, ya. Jadi pedoman kamu dalam menentukan ini adalah apa itu berdasarkan pengetahuan dan bahan ajar yang merupakan yang kamu baca. Sudah paham? Baik, sekarang kita bagikan kertasnya. Setelah ibu bagikan, belum ada yang berdiri, ya. Setelah ibu bagikan, kamu baca dulu, baca kartunya, kemudian baca materinya yang ada. Setelah menemukannya, baru berlomba menempelkan kepada kartu yang telah disediakan. Ini belum ada yang berdiri sebelum ibu jelaskan. Ini kartunya, silakan diperhatikan kartunya termasuk kepada materi yang mana. Bagi yang sudah tahu dia masuk dalam sholat apa, silakan berlomba ke belakang menemukan kartu. Oke, ya. Nah, ini adalah
ya, karena kamu sudah duduk berkelompok, jadi sesuai dengan sholat masing-masing. Kemudian, bagaimana caranya melaksanakan sholat masing-masing? Oleh karena itu, ibu berikan ini jawabannya masing-masing sesuai dengan materinya. Silakan diisi jawabannya di dalam data, ya. Jawabannya dibaca, kita terbuka. Jawabannya di sini. Sebelum kita berdiskusi dalam kelompoknya, coba semuanya berdiri. Untuk menambah tentunya kita belajar bertepuk tangan. Ya, kita belajar bertepuk tangan. Semuanya tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk malam. Oke, selamat kembali di ya, silakan bekerja. Ini bisa satu untuk sholat khusus dalam kurung sholat gerhana matahari titik sholat baiklah, Anda semuanya masih semangat? Kita sudah selesai berdiskusi, mengumpulkan informasi, mengumpulkan bagaimana tata cara melaksanakan sholat sunat berjamaah dan sudah kamu tempelkan kepada sistem yang sudah disediakan. Ya, sekarang kita masuk kepada presentasi atau menampilkan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, jelaskan tata cara sholat sunnah berjamaah sesuai dengan materi yang ditemukan pada kelompok. Sholat kusuf.
Satu, berniat untuk sholat yang busuk atau sholat gerhana matahari. Setelah takbiratul ihram, baru membaca doa iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat-surat yang panjang. 3. Ruku yang lama dan panjang dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. 4. Iktidal dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, tangan kembali bersedekap di dada. 5. Membaca surat Al-Fatihah, selanjutnya dengan membaca surat Al-Quran yang lain. 6. Kembali melakukan ruku yang panjang dengan membaca tasbih yang sebanyak-banyaknya. 7. Iktidal dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. 8. Sujud seperti biasa, tetapi sujudnya agak sepanjang dibanding dengan sholat pada umumnya. 9. Duduk di antara dua sujud seperti biasa. 10. Sujud yang kedua agak dipanjangkan. 11. Bangkit menuju rakaat yang kedua, kemudian melaksanakan rakaat yang kedua sebagaimana rakaat yang pertama dilaksanakan. 12. Pada sujud yang terakhir rakaat yang kedua dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan tasbih, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Setelah salat imam khatib menyampaikan khutbah. Baik, penampilan dari kelompok 1 tentang sholat kusuf. Ada yang mau bertanya? Ya, kelompok 5 silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Berapa rakaat sholat kusuf? Berapa rakaat sholat kusuf? 2 rakaat. 2 rakaat. Ada yang lainnya? Silakan, berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan bertanya kepada kelompok 1. Khutbah tentang apakah yang akan disampaikan oleh apa artinya setelah selesai sholat? Maksudnya di dalam khutbah itu apa yang disampaikan oleh khatib? Ada yang bertanya? Setelah selesai sholat nanti ada khutbah. Nah, dalam khutbah itu tentang apa yang disampaikan oleh khatib? Nah, kelompok 1. Tentang terjadinya gerhana matahari, Bu. Menjelaskan tentang terjadinya terjadinya gerhana matahari. Jadi dalam khutbah itu khatib menjelaskan bagaimana proses terjadinya gerhana matahari. Lalu kenapa kita harus sholat? Ini disampaikan oleh khatib. Ya, paham ya? Ada lagi yang mau tanya? Bapak Ustaz? Waktu pelaksanaan sholat kusuf pada Kapan waktu pelaksanaan sholat kusuf? terjadinya gerhana matahari. Pada saat terjadinya gerhana matahari. Masih ada pertanyaan? Tidak? Apa niat sholat kusuf? Sunatan yusufil asaini makmumah lillahi ta'ala. Ya, itu niatnya. Ya, jadi itu adalah materinya sholat kusuf. Kita semua udah paham semuanya? Nah, kalau begitu kita berikan tepuk kepada kelompok 1. Kita kembali ke tempatnya. Lanjut ke Allah warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 siap. Bersiap untuk sholat, muadzin tidak perlu mengumandangkan azan dan iqamah. Salat sunnah dilaksanakan seperti salat sunnah yang lainnya. Setelah membaca surah-surah yang panjang, setelah salam, khatib membaca dua pada Kapan sholat istisqa dilakukan? perpanjangan seperti ini. Oh, itu Pak. Istisqa dilaksanakan. Sholat istisqa dilaksanakan pada saat terjadi kemarin berkepanjangan sehingga sudah mendapatkan air. Ya, sholat istisqa itu kapan dilaksanakan? Pada saat terjadi kemarau panjang sehingga tidak ada air.
akan sholat istisqa. Udah kita tanya, benar? Apa pengertiannya sholat istisqa itu? Beberapa rakaat dan sholat. Iya, jangan dilaksanakan. Sholat sunnah beberapa rakaat dan dilaksanakan untuk memohon hujan. Sholat sunnah yang dilakukan untuk memohon agar diturunkan hujan. Tanya berikutnya. Katanya tadi ada dua khutbah yang disampaikan oleh khatib itu khutbah. Pokoknya tadi ada dua yang disampaikan. Khutbah apa yang disampaikan itu? Khutbah pertama dimulai dengan membaca istighfar 7 kali dan yang kedua dimulai dengan membaca istighfar 7 kali. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilaksanakan istiqomah diharapkan untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Sebelum sholat puasa selama 4 Hari berturut-turut. Baru hari berikutnya. Bagaimana bacaannya sholat istisqa? Niat sholat. Bagaimana niat sholat istisqa? Menampilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Idul Adha. Salat Idul Adha adalah salat yang dilaksanakan pada hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha. Salat ini dilaksanakan pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Tata cara salat Idul Adha. 1. Imam memimpin pelaksanaan salat Idul Adha diawali dengan niat yang ikhlas di dalam hati. 2. Pada rakaat pertama sesudah membaca doa iftitah bertakbir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali. 3. Membaca tasbih tersebut dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah dan membaca salah satu surat dalam Al-Quran. 4. Setelah takbir berdiri kemudian membaca takbir 5 kali sambil mengangkat tangan dan di antara disunnahkan membaca tasbih. Yang terakhir, salat Idul Adha ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Idul Adha dilakukan pada tanggal 10. Apa dia sholat Idul Adha? Salat Idul Adha dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah atau hari raya Kurban. Sholat Idul Adha dilaksanakan tanggal 10 Zulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan sholat Idul Adha adalah amalannya. Bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka dia melakukan apa ya? Hukumnya. Oh, apa hukumnya melaksanakan sholat bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji? Hukum melaksanakan bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, hukum melaksanakan sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Sunnah muakkad. Jadi saat sholat Idul Adha itu kita di sini sholat Idul Adha orang sedang melaksanakan haji, gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Udah, Pak? Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Sholat khusuf adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad. Waktu pelaksanaan sholat khusuf adalah mulai terjadinya gerhana bulan sampai kembali utuh seperti semulanya. Tata cara pelaksanaan sholat gerhana bulan. 1. Berniat untuk sholat khusuf. 2. Setelah takbiratul ihram lalu membaca doa iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat-surat yang
panjang. 3. Ruku yang lama dan panjang dan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. 4. Tidak. 5. Membaca surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surat Al-Quran yang lain. 6. Kembali melakukan ruku yang panjang. 7. Tidak. 8. Sujud seperti biasa. 9. Duduk di antara dua sujud seperti biasa. 10. Sujud yang kedua agak dipanjangkan. 11. Bangkit menuju rakaat yang kedua. 12. Pada sujud yang terakhir rakaat yang kedua demikian untuk memperbanyak istighfar dan tasbih. 13. Setelah salat imam atau khatib berdiri menyampaikan khutbah dengan pesan yang intinya Apa niat sholat Niatnya sebagai berikut. Usalli sunatal kusufi rakaataini ma'mumai lillahi ta'ala. Kapan dilaksanakan sholat kusuf? Terjadi gerhana bulan. Ya, Waktu sholat gerhana bulan dimulai pada saat keluarnya gerhana bulan sampai bulan itu kembali. ya, sholat gerhana bulan itu pas mulai gerhana bulan maka waktunya mulai sholat. Ya, sampai habis batas gerhana bulan. Kalau gerhana bulannya selesai nggak bisa lagi sholat kusuf. Ya. Apa? Sudah makan. Ada lagi? Ada lagi. Jangan dulu mana? Berikut hasil dari diskusi ini. Kalau ada salah dan catatan, saya kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sholat terakhir istisqa. Apa itu? Sholat untuk meminta hujan. Apa waktunya? Saat terjadinya kemarau panjang. Kalau hari sedang hujan berarti tidak sah sholat istisqa-nya, ya kan? Nah, yang membedakan dengan sholat biasa apa? Itu sholat dalam pohon diturunkan hujan. Ya, yang niatnya Sebelum melaksanakan sholat dilakukan berpuasa selama 4 hari. iya, sebelum sholat kita dianjurkan berpuasa selama 4 hari. Bagus, ya, kami sudah memahami materi kita mengenai sholat kita berjamaah. Ya, Kalau misalnya sekarang berpuasa, besok enggak ada lagi banyak baru. nah, katanya tadi sebelum sholat istisqa itu harus berpuasa 4 hari berturut. Nah, ada yang sholatnya sekarang dia puasa, besoknya tidak, besoknya puasa. Maka baru seperti itu tidak. Ya, Karena puasanya tak ya, dia harus berturut. Kalau dia bolong-bolong puasanya 1 hari puasa sebelum tidak, berarti dia harus mulai lagi dari awal hitungannya supaya berturut. Karena di sini dibutuhkan keseriusan. Apakah memang kita ingin hari hujan? Apakah kita memang serius minta kepada Allah supaya kita diturunkan hujan? Ya, kalau kita mau memohon kepada Allah, tentu kita ikuti aturan Allah. Ya, jadi kita puasa satu hari tidak, lalu 1 hari puasa. Jadi kita tidak serius. Ya, kalau Allah kita tidak serius saja, Allah tentu bisa saja tidak serius memberikan hujan kepada kita. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, untuk selanjutnya sebagai evaluasi, coba Ibu berikan pertanyaan secara lisan. Ya, kamu silakan menjawab pertanyaan Ibu. Mulai ya, pribadi di hari Minggu nilai pribadi. Aduh,
Siapa dulu? Ya, Bu. Ya. Tunjuk tangan, siapa dapat? Pertanyaan pertama. Pada tanggal berapakah sholat hari raya Idul Fitri? Ini ya. Pada tanggal 1 Syawal. Pertanyaan kedua. Sholat yang dilakukan untuk minta hujan disebut sholat istisqa. Bu, khusyuk, Bu. Untuk minta hujan ya? Sholat istisqa, Bu. Sholat istisqa. Pertanyaan berikutnya. Apa yang membedakan sholat gerhana dengan sholat biasa? Ayat. Ayat niatnya. Apa membedakan? Tata cara melaksanakannya. Tata cara pelaksananya. Waktu pelaksanaan dan niatnya, Bu. Pelaksanaan dan niatnya. Dalam tata cara pelaksanaannya apa yang membedakan sholat gerhana dengan sholat biasa? Kalau sholat gerhana dilaksanakan membaca 2 kali akadnya dan 2 rukun sholat yang biasa hanya 1 kali. Iya, bagus ya. Dalam sholat gerhana, dalam tata pelaksanaannya, Al-Fatihahnya 2 kali, rukunya 2 kali. Ya, tadi kan udah kita bahas juga. Kemudian pertanyaan berikutnya, tanggal berapakah sholat Idul Adha? 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Pertanyaan terakhir. Ibadah apa yang dilakukan di saat melaksanakan sholat Idul Adha? Ibadah haji. Ibadah haji. Namanya? Kurban. Ya? Ya. Betul jawabannya. Jadi sholat Idul Adha itu banyak ibadah yang ada ibadah haji, melaksanakan haji. Kemudian ada pelaksanaan kurban, ya. Itu materi kita mengenai sholat berjamaah, sholat sunat berjamaah. Mudah-mudahan Anda semuanya paham. Sih, maka itu menilai kelompoknya masing-masing, kelompok yang paling aktif, yang paling baik penampilannya. Maka aku memberikan sedikit motivasi hadiah saya, ya. Kelompok yang terbaik itu adalah kelompok 1, 3, 5. berapa? 3. Berapa? Kelompok 5. Jadi kan kalau 60 kepada kelompok 5. Kan kelompok 5 sekarang di depan menjadi gabung kita menerima. Jadi ini nasihat. Berapa ya? Ya, kategori dari penilaian kelompok yang terbaik. Pertama, dalam penampilannya dia membaca hasil kelompok, bukan membaca buku, bukan membaca konsep, tapi apa yang dia konsepkan. Kemudian dalam tanya jawab dan diskusi lebih banyak bertanya atau menjawab. Ya, itu hanya motivasi saja, motivasi bagi kelompok lain. Kalau kita diskusi, rajin bertanya. Walaupun kita tidak tahu, kita sudah tahu. Kenapa? Dengan kita bertanya, pengetahuan kita itu akan semakin semakin tinggal dia di kepala kita, semakin mudah kita ingatnya. Ya, jadi rajin bertanya, kemudian rajin menjawab walaupun salah. Kalau salah kan diperbaiki. Ya, oh ini jawabannya salah, jawabnya ini. Itu yang belajar. Jadi belajar itu dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang salah menjadi benar. Ya, jadi untuk yang akan datang mudah-mudahan kelompok lainnya juga lebih aktif, lebih bagus. Ya, nah sebagai refleksi dari pembelajaran kita hari ini, bagaimana anak semuanya? Pembelajaran kita menyenangkan atau tidak? Ya, alhamdulillah. Oleh karena itu, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan Al-Fatihah.
kepada rumah ya. Ya, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke rumahnya.